Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6. Saya Jainava Putri Anugrah bersama rekan saya Mariana Ardila. Saya Evi Hafizatianur. Kami dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Asahan. Pada proyek ini, kami bertujuan untuk menerapkan materi yang telah dipelajari di kelas ke dalam situasi nyata melalui pengumpulan dan analisis data lapangan. Adapun objek penelitian yang kami pilih yaitu pedagang kecil di sekitar wilayah kisaran. Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu kami akan menjelaskan secara singkat mengenai uji hipotesis mengenai rata-rata satu kelompok. Jadi, uji hipotesis ini adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji suatu dugaan terlebih dahulu terhadap parameter populasi berdasarkan data sampel. Sedangkan uji hipotesis mengenai rata-rata kelompok adalah mengetahui apakah rata-rata suatu dugaan populasi sama dengan atau berbeda dari nilai tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam pengujian ini terdapat dua hipotesis, yaitu hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1. Hipotesis 0 merupakan dugaan awal yang akan diuji kebenarannya, sedangkan hipotesis alternatif merupakan lawan dari hipotesis 0. Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah pendapatan harian pedagang kecil yang diperoleh melalui wawancara langsung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui rata-rata pendapatan harian pedagang kecil berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan serta menerapkan uji hipotesis 0 atau hipotesis rata-rata satu kelompok dalam pengolahan data tersebut. Udah. Jadi, untuk melakukan uji hipotesis data penelitian, kami melakukan wawancara kepada 20 pedagang kecil yang berada di sekitar wilayah kisaran. Data yang dikumpulkan berupa pendapatan harian pedagang yang nantinya akan dianalisis menggunakan uji hipotesis rata-rata satu kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Asahan yang sedang mengerjakan mata kuliah Statistika Pendidikan. Di sini saya Mariana Ardila, perwakilan dari kelompok, ingin mewawancarai kakak. Apakah kakak bersedia? Iya, bersedia. Oke, yang pertama saya ingin bertanya, namanya siapa ya kak? Nama saya Dinda Lusnadamani. Kira-kira makanan apa yang kakak jual? Di jualan kami itu ada kondok, kentang goreng, sosis goreng, piscok, sama banana roll. Untuk lokasinya di mana ya kak ini? Jalan Lestarda, Kota Kisaran Timur. Berapa modal awal membuka usaha ini? 4 juta kurang lebih sih kak. Kira-kira pada tahun berapa usaha ini berdiri kak? Dari 2019 sekitar 7 tahunan. Jadi untuk pendapatan per hari dan per bulannya itu menjual makanan ini kira-kira berapa ya kak? Itu kalau per harinya 400, kalau per bulannya itu 12 juta sih kak, kurang lebih. Jadi kira-kira selama penjualan ini kakak pernah mengalami untung atau kerugian? Sejauh ini penjualan kami kayaknya dapati untung sih kak, belum ada kerugiannya. Belum pernah mengalami Iya, belum pernah. Oke kak, baik, terima kasih ya kak sudah menjawab pertanyaan dari kami dan bersedia. Semoga usaha kakaknya semakin lancar, Amin. semakin laris, Amin. dan bisa buka cabang di mana-mana. Amin. Kasih kak. Iya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas mata kuliah Statistika Pendidikan. Nah, di sini kakak bersedia nggak kak menjawab pertanyaan dari kami? Bersedia. Nah, sebelumnya kalau boleh tahu nama kakak siapa ya kak? Saina. Di sini kakak jualan apa aja tuh kak? Ada minuman sama sejenis makanan seperti tos kak. Ini lokasi lengkapnya di mana ya kak? Di kisaran Jalan Lastarda kak. Di sini awal kakak membuka usaha ini modal awalnya berapa kak? Sekitar 4 juta. Kira-kira pada tahun berapa berdiri usaha ini kak? Atau sudah berapa lama berdiri usaha ini? 3 tahun kak, dari tahun 2023. Untuk pendapatan per hari dan per bulannya dalam penjualan ini
berapa ya Kak kira-kira? Kalau per hari sekitar 500. Kadang lebih, kadang juga kurang. Kalau per bulannya Kak? Bulan sekitar nggak tentu. Kira-kira selama penjualan ini Kakak lebih sering mengalami keuntungan atau kerugian Kak? Sejauh ini keuntungan. Makasih ya Kak, Kakak udah bersedia kami wawancarai. Semoga kedepannya usaha Kakak ini semakin laris, tambah sukses, tambah berkembang di setiap cabangnya. Makasih Amin. Kak. Kak. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas kuliah statistika pendidikan. Apakah Kakak bersedia untuk kami wawancarai? Bersedia. Kakak namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Salbia. Kira-kira makanan apa saja yang Kakak jual? Di sini kami menjual mie level dan ayam geprek. Kira-kira di mana lokasi jualannya ini ya Kak? Oh, kebetulan saya berada di Jalan Lastarda, Simpang SMA 2. Berapa modal awal untuk membuka usaha ini Kak? Modal awalnya itu sekitaran 400 ribuan gitu. Kira-kira pada tahun berapa berdirinya usaha ini atau sudah berapa tahun Kak? Sekitar 2024. 2 tahun. Iya. Untuk pendapatan per hari dan per bulannya dalam menjual makan ini berapa ya Kak? Biasanya 400-an ribu gitu Kak. Kebetulan saya tadi salah jawab Kak, yang bagian ini modal awalnya itu 4.200.000 Kak. Modal awal 4.200.000. Iya. Jadi pendapatan per harinya berapa ya Kak? Kalau biasanya sampai 800-an gitu per hari. Kalau lagi banyak rame-ramenya. Kalau lagi sepi paling 200, 400 gitu. Per bulannya itu kira-kira berapa lah ya? Kurang tahu Kak. Iya. Kira-kira selama penjualan ini Kakak lebih sering mengalami keuntungan atau kerugian? Tergantung frustasi sih Kak. Kalau ada yang banyak beli biasanya keuntungannya lagi banyak gitu. Kalau Mengalami kerugian? nggak pernah sih Kak. Nggak. Untung. Oke Kak, terima kasih ya Kak sudah siap untuk kami wawancarai. Semoga usaha Kakak ini semakin berkembang, laris manis, dan bisa Amin. membuka cabang di mana-mana. Amin. Terima kasih ya Kak. Iya Kak. Assalamualaikum Wak. Waalaikumsalam. Perkenalkan Wak, kami mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas mata kuliah statistika pendidikan. Apakah Wak bersedia untuk kami wawancarai Wak? Ya, Nama Wak siapa ya Wak kalau boleh tahu? Edi, Yang Wak jual ini apa aja ya Wak? bakso aja. Di mana lokasi Wak jualan ini Wak? Biasanya wak mangkal tetap itu di Asipa. Kira-kira berapa modal awal Wak membuka usaha ini Wak? Kalau modalnya hampir 2 juta lah, sama-sama gerobaknya, dandangnya semua lah. Kira-kira Wak pada tahun berapa berdiri usaha Wak ini Wak? Pada tahun 2016. Berarti sekitar 10 tahun ya Wak? 10 tahun. Untuk pendapatan per hari dan per bulannya Wak, kira-kira berapa ya Wak kalau boleh tahu? Kadang nggak tentu, namanya berdagang ini gitu. Nah, kadang lumayan, kadang ya perkiraan kalau sebulan itu kalau 4, 5 ya dapat. 5 juta. Iya, kalau per hari kotornya kalau 250.000, 200, nah penghasilan dengan keadaannya lah. Kira-kira selama penjualan ini Wak sering mengalami kerugian atau keuntungan Wak? Ya, kalau kerugian itu pasti ada, tapi keuntungannya selalu lah gitu. Nanti keuntungan ya Wak. Oke Wak, makasih banyak ya Wak udah bersedia kami wawancarai. Ya, sama-sama. Semoga kedepannya usaha Wak ini makin lancar, Amin. makin sukses, makin berkembang. Amin.
baik setelah melakukan wawancara kepada 20 pedagang kecil, kami memperoleh data pendapatan harian yang selanjutnya akan dianalisis menggunakan uji hipotesis mengenai rata-rata satu kelompok. Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah rata-rata pendapatan harian pedagang sama dengan nilai yang telah ditetapkan sebelumnya atau tidak. Jadi di sini hasil data yang sudah kami temukan berdasarkan dua pedagang yang sudah kami wawancarai. Nah, kemudian ini hasil pendapatan per hari dari pedagang tersebut. Oke, selanjutnya pendapatan dari 20 pedagang tersebut kami jumlahkan, lalu kami menemukan hasilnya itu 5.690.000. Jadi ini hasil dari pendapatan pedagang ke-20 itu perharinya. Baik, selanjutnya sebelum kami menghitung uji hipotesisnya, yang pertama kami mencari nilai sigma x kuadrat terlebih dahulu dengan cara sigma x ini kami kalikan kepada sigma x kuadrat. Yang pertama kami kalikan 300.000 kali 300.000 sama dengan hasilnya 90 juta. Kenapa kami tulis di sini 90.000 untuk menyederhanakan tulisannya? Jadi supaya sama. Setelah semua hasil kuadrat tersebut diperoleh, kemudian dijumlahkan sehingga menghasilkan nilai sigma x kuadrat sebesar 1.829.300 juta. Oke. Kita masuk pada rumus uji hipotesis. Langkah yang pertama yaitu menentukan hipotesis. Ini yaitu H0 atau hipotesis 0 menyatakan bahwa rata-rata pendapatan harian pedagang yaitu 250.000. Sedangkan hipotesis 1 atau hipotesis alternatif menyatakan rata-rata pendapatan harian tidak sama dengan 250.000. Karena menggunakan tanda tidak sama, jadi kami menggunakan pengujian yang digunakan yaitu uji dua pihak. Nah, selanjutnya yaitu langkah kedua menentukan taraf signifikansi. Di sini terdapat taraf signifikansi yaitu alfa sama dengan 0,05 atau 5%. Pada penelitian ini digunakan taraf signifikansi sebesar 5% atau 0,05. Taraf signifikansi ini digunakan sebagai dasar dalam menentukan apakah hipotesis 0 diterima atau ditolak. Selanjutnya yaitu langkah ketiga, memilih statistik uji, yaitu uji T satu sampel. Karena penelitian ini menggunakan satu kelompok, sampel dan variasi populasi yang tidak diketahui, maka statistik uji yang digunakan adalah uji T satu sampel. Selanjutnya langkah yang berikutnya yaitu hitung statistik uji. Yang pertama yaitu menghitung rata-rata. Menghitung rata-rata itu dengan cara menggunakan X bar. Rata-rata ini sampai dengan X bar 5.460.000 ini tadi yaitu sigma X yang tadi. Selanjutnya dibagi 20. 20 ini adalah sampel yaitu 20 pedagang yang kami wawancarai. Selanjutnya 5.640.000 dibagi 20, hasilnya yaitu 284.500. 3. Baik, langkah selanjutnya yaitu simpangan baku. Dengan mencari simpangan baku ini kita harus menentukan dulu sigma x kuadratnya. Tadi kan sudah ditemukan yaitu 1.829.300 juta. Selanjutnya rumusnya yaitu n tadi kan adalah 20 dikalikan dengan sigma x kuadrat. Hasilnya jadi 36.586 miliar. Rumus selanjutnya yaitu sigma x kuadrat 5.690.000 dikali 5.690.000 hasilnya yaitu 32.376 miliar 100 juta. Rumus selanjutnya yaitu n dikalikan sigma x kuadrat.
dikurang sigma X kuadrat. Hasilnya 4.260 miliar 900 juta. Selanjutnya yaitu rumus N dikalikan N dikurang 1, yaitu N yang tadi kan adalah 20, N dikurang 1 yaitu 19. Hasilnya yaitu 380. Jadi dapat simpangan baku yaitu 150.255. 3. Nah, dapatlah simpangan bakunya yaitu 150.255. 3. Baik, selanjutnya kita akan menghitung T hitung, yaitu rumus dari uji T X bar dikurangi mu 0 dibagi S, yaitu simpangan baku, dikalikan dengan akar dari 20, yaitu kita masukkan angkanya 280.500 dikurang 250.000 dibagi 150.255 dikalikan dengan akar 20, yaitu 34.500 dibagikan 23.536. Sebelumnya kami sudah mencari akar dari 20, yaitu hasilnya 4,472. Selanjutnya yang tadi 34.500 dibagikan dengan 23.536, hasilnya dapat 1,47. Jadi T hitungnya hasilnya yaitu T, hasil dari T hitung yaitu 1,47. 3. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu menentukan keputusan dengan mencari rumus derajat bebas, yaitu rumusnya DF sama dengan N dikurang 1. N tadi kan kita dapat 20 pedagang, yaitu 20 dikurang 1 hasilnya 19. Tabelnya kami dapatkan 2,093. T hitungnya yang tadi kami dapat yaitu 1,47. Nah, maka tadi karena 1,47 ini lebih kecil daripada 2,0 dengan 1,47 ini lebih kecil dari 2,093, maka H0-nya diterima. 3. Langkah yang selanjutnya yaitu menarik kesimpulan. Nah, tadi dengan berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah kami lakukan, diperoleh bahwa keputusan H0 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rata-rata pendapatan harian pedagang kecil tidak berbeda secara signifikan, yaitu 250.000 per hari. Proyek mata kuliah Statistika Pendidikan mengenai uji hipotesis rata-rata satu kelompok yang telah kami lakukan. Melalui kegiatan ini, kami dapat memahami bagaimana teori statistika diterapkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada seluruh responden yang telah bersedia untuk kami lakukan penelitian. Terima kasih atas perhatian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.